Ketika Dewa Emosi masih berada di benua Douluo, dia telah bertemu dengan binatang yang kuat ini. Di dunianya, itu disebut binatang roh. Ada seorang raja dari binatang roh, yang dihormati sebagai dewa binatang. Itu telah dibudidayakan untuk jangka waktu yang lama 800.000 tahun, tetapi tidak memiliki cara untuk memasuki alam ilahi. Itu adalah bawahan dari mendiang Dewa Naga. Dengan kebencian antara alam ilahi dan Dewa Naga, secara alami tidak ada kesempatan kecil untuk bergabung dengan alam ilahi. Binatang ilahi di alam ilahi saat ini berbeda dari binatang pengecualian dewa sebelumnya. Binatang ilahi ini tidak memiliki posisi dewa pengecualian, mereka hanya memiliki beberapa garis keturunan, yang secara alami menghasilkan keturunan binatang ilahi di alam ilahi. Karena tidak ada posisi dewa luar biasa, kekuatan utama mereka di surga dan tingkat penyerapan bumi adalah 1/10 dari dewa luar biasa. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin menyebabkan turbulensi di alam ilahi. Hewan ilahi yang tersisa ini hanya ada di beberapa tempat tertentu di alam ilahi. Dia tidak menyangka energi binatang ilahi akan muncul di tempat ini, apalagi itu sangat kuat. Meskipun binatang ilahi tidak memiliki kemuliaan tahun itu, bagaimanapun juga, budidayanya bukanlah keberadaan yang lemah, setidaknya di hutan lebat ini. Dewa Emosi telah menemukan lebih dari 100 energi binatang ilahi, yang membuatnya lebih waspada. Dengan kultivasi dewa pengecualiannya, dia sama sekali tidak takut pada binatang ilahi ini. Tapi hewan ilahi ini jelas tidak memiliki setengah kesan yang menguntungkan dengan dewa pengecualian. Begitu mereka bertemu dengan Exception God, kemungkinan mereka bertarung akan sangat tinggi. Jika itu masalahnya, ini akan mengejutkan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Kami akan masuk diam-diam. Dewa Emosi berpaling kepada Dewa Kupu-Kupu dan berkata, karena pengaruh energi binatang ilahi sangat besar, deteksi kesadaran spiritualnya tidak dapat memeriksa ke tempat terdalam di hutan. Dia hanya bisa mengganggu untuk memeriksa. Sampai saat itu, hubungan antara Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Laut belum ditemukan. Dewa Kupu-Kupu berkata, indera binatang ilahi sangat tajam, mungkin mereka tidak dapat menemukan indera ketuhananmu. Tetapi mereka dapat dengan mudah menemukan energi kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sekarang, mungkin, kita harus mulai mengambil tindakan. Ada tampilan glasial yang terpancar dari mata Dewa Emosi. Dia dan pikiran Dewa Kupu-Kupu saling terkait, keduanya menganggukkan kepala. Senyum tipis muncul di wajah mereka, mata mereka perlahan menjadi lebih tumpul. Dewa Emosi berkata, sudah lama sejak kau dan aku bertarung bersama. Setelah dia dan Dewa Emosi menikah, dia telah mengabdikan waktunya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri di alam ilahi. Ketika dia dan Dewa Emosi masih di dunia fana, dia adalah salah satu generasi tertinggi. Dia kekuatan tempur sangat tangguh. Dulu ketika mereka bertarung dengan 4 dewa dosa yang mematikan, karena itu terjadi secara tiba-tiba. Apalagi 4 Tuhan tingkat pertama yang luar biasa telah bersatu. Kekuatan mereka pada saat itu sangat menakutkan, yang membuatnya agak ketakutan. Tapi sekarang, semuanya sudah tenang. Semangat juang di dadanya tanpa sadar bangkit. Saat berbicara, Dewa Kupu-Kupu mengangkat lengan kanannya ke atas, melakukan gerakan memanggil ke udara. Seberkas cahaya keemasan di tengah tangannya tiba-tiba menyala, cahaya memanjang ke kedua sisi, berubah menjadi tombak di tangan Dewa Kupu-Kupu. Kedua sisi tombak ini tajam. Tubuhnya terbuat dari logam, yang memancarkan aura keemasan yang kuat. Secara samar-samar di dalam, terdengar seperti naga yang mengerang bergema. Ada cerita tentang asal-usul tombak ini. Awalnya, ketika Dewa Naga jatuh, dibagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas dibunuh oleh alam ilahi, salah satu tulang rusuknya berubah menjadi tombak ini. Setelah itu melewati banyak tangan hingga jatuh ke tangan Dewa Laut.
yang dia berikan kepada Dewa Kupu-Kupu. Ketika almarhum Dewa Naga berangkat ke benua Douluo, ada banyak legenda tentang Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Nyatanya, tidak ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Namun, ketika Dewa Naga mati dan terpecah menjadi proyeksi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, mereka muncul kembali di benua Douluo dan telah dilihat oleh banyak makhluk. Yang juga merupakan awal dari dua keberadaan legenda Raja Naga. Tombak di tangan Dewa Kupu-Kupu disebut Tombak Naga Emas. Meskipun tidak ada yang bisa memperkirakan kekuatan Golden Dragon Lance, ada kekuatan penghancur yang luar biasa tersembunyi di dalamnya, yang bisa menyerap semua makhluk hidup untuk penggunaan pribadinya, menambah konsumsi dan memperkuat vitalitasnya. Dewa Laut pernah memberitahu Dewa Kupu-Kupu, sebenarnya ada segel yang ada di dalam tombak naga. Hanya seseorang yang mewarisi kekuatan Raja Naga Emas yang bisa membukanya. Kekuatan segel itu sangat kuat, yang berasal dari Raja Naga. Bahkan dewa dari Komite Alam Ilahi tidak dapat membuka segelnya. Dewa Kupu-Kupu dan Dewa Emosi telah meneliti dengan cermat di waktu menganggur mereka. Dewa Emosi hanya mendapat satu kesimpulan, yaitu bahwa ada total 9 lapisan segel di dalam tombak naga emas ini. Tapi segel ini sangat tidak biasa. Dari luar, segel itu tidak tampak kuat. Tetapi ketika dia menggunakan kekuatan dewa untuk menembus, segel ini segera menghilang tanpa jejak. Dia menebak kemampuan ini, yang persis seperti yang dikatakan Dewa Laut. Membutuhkan kekuatan Raja Naga Emas untuk dilepaskan. Kemudian mereka juga tidak mencoba untuk merasakan apapun, sebaliknya, mereka kembali ke alam ilahi. Kemungkinan terjadinya pertempuran telah sangat berkurang. Siapa tahu, Dewa Kehancuran tiba-tiba meluncurkan pertempuran, yang membuat mereka menghadapi situasi saat ini. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu bergandengan tangan. Tangan kanan Dewa Kupu-Kupu memegang tombak naga emas, tangan kirinya memegang tangannya, tetapi di tangan kanan Dewa Emosi, ada sebuah benda yang memiliki sekumpulan kecil sinar biru tua. Jika melihat lebih dekat, seseorang bisa menemukan pedang kecil, yang panjangnya sekitar 7 cuns, berkilau cahaya gelap yang menakutkan. Terkadang, seolah-olah wajah hantu yang dipenjara dapat dilihat di dalamnya. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu melompati tubuh mereka, berbalik ke hutan lebat dan terbang menjauh. Di tengah udara, pinggiran cahaya berputar beberapa kali menangkap tubuh mereka. Mereka langsung menghilang tanpa jejak. Ini adalah kemampuan stimulasi God of Emotion, yang mampu merangsang pinggiran setiap situasi. Efeknya mirip dengan stealth, tentu saja. Beberapa tempat jauh lebih kuat untuk siluman. Tetapi sekali lagi dia memiliki kemampuan untuk menstimulasi lingkungan, tidak hanya untuk satu, tetapi keduanya. Memajukan hutan lebat. Indra Dewa Emosi dihidupkan sepenuhnya, membawa energi Dewa Kupu-Kupu menjauh sejauh yang dia bisa, menuju ke tempat terdalam di hutan. Binatang ilahi sepertinya sedang tidur nyenyak. Mereka terus-menerus menyusup tanpa terdeteksi oleh binatang ilahi. Hal ini membuat aksi mereka menjadi lebih rileks. Tapi Dewa Emosi masih sangat berhati-hati. Dalam seluruh proses intrusi, kaki mereka tidak boleh menyentuh tanah. Mereka selalu 3 kaki lebih tinggi dari tanah, melayang ke depan. Dengan deteksi sadar spiritualnya mencari di bawah. Segala sesuatu di sekitar ada di tangannya. Dengan sangat cepat, area di depan menjadi lebih jelas. Dewa Emosi menemukan bahwa di area tengah jauh di dalam hutan terdapat sebuah danau kecil. Lingkar telaga ini tidak terlalu besar, sekitar 500 meter. Namun di dalam hutan tersebut dulunya banyak terdapat sungai-sungai kecil yang semuanya menuju ke telaga ini. Yang membuat orang merasa aneh adalah kapasitas danau yang tidak mungkin menampung air sebanyak itu. Di atas danau kecil itu, ada kabut samar. Kabut itu memiliki warna biru muda, berisi nafas kehidupan yang sangat besar. Di tengah danau, ada pilar batu raksasa, yang tingginya sekitar 20 meter. Di atas pilar,
tiba-tiba menjadi lebih besar. Berubah menjadi bangunan yang mirip dengan arsitektur kastil. Ketika indera dewa tiba di dekat arsitektur itu tidak dapat terus mengganggu. Itu diblokir oleh energi destruktif yang ganas dari roh ilahi. Keberadaan energi roh ilahi itu seolah-olah tidak dapat dilalui, bahkan jika itu adalah indera dewa tingkat pertama yang luar biasa. Berdasarkan deteksi kesadaran spiritual pribadi dan komunikasi antara dewa kupu-kupu dan dewa laut, dewa emosi telah mengetahui bahwa dewa laut pasti ada dalam arsitektur itu. Terlebih lagi, dilihat dari skala arsitekturnya, pasti ada banyak talenta di dalamnya. Targetnya telah ditemukan, langkah selanjutnya pasti mudah. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu dengan tenang berakselerasi. Terbang ke danau kecil. Di hutan yang sangat luas ini, dengan kecepatan mereka, paling lama dalam 1 menit, mereka bisa mencapai area terdekat di samping danau. Meskipun mereka tahu dengan sangat jelas akan ada kemungkinan banyak karakter berbahaya di atas danau kecil itu, baik dewa emosi maupun dewa kupu-kupu sepenuhnya mempercayai keputusan dewa laut. Jika dewa laut membiarkan mereka datang ke sini, mereka pasti punya kesempatan. Sangat cepat, mereka sudah setengah jalan. Tiba-tiba, dewa emosi merasakan sesuatu yang aneh di area tak terlihat di depan. Dia secara naluriah melambat, namun, mereka tetap terbang ke depan sesuai rencana. Tanpa tanda-tanda apapun, tiba-tiba, daya tarik yang sangat besar terpancar dari tanah. Daya tarik yang kuat ini mengejutkan dewa emosi, indera dewa tingkat pertama yang kuat. Menarik mereka ke tanah ketika mereka tidak memiliki persiapan apapun. Namun, dewa emosi bereaksi sangat cepat, tubuhnya sekaligus membungkuk, menahan napas dewa kupu-kupu di sampingnya. Kekuatan dewa di tubuhnya tiba-tiba meletus, sebagian menyebar melalui kaki ke tanah, sebagian lagi menyebar ke tubuh dewa kupu-kupu, mengangkat dewa kupu-kupu ke atas kepala. Dewa kupu-kupu dan suaminya telah bersama selama bertahun-tahun, berkoordinasi dalam kerja tim yang sempurna. Sepasang sayap kupu-kupu biru samar mengembang di belakang punggungnya. Tombak naga emas terangkat tinggi. Sayap kupu-kupu secara bersamaan terbuka, menyatu dengan dewa emosi, memancarkan kekuatan dewa yang menahan daya tarik yang menarik mereka ke tanah. Tanah di area ini memiliki warna kuning murni, kuning cantik, daya tarik besar tiba-tiba lewat. Meskipun dewa emosi dengan sepenuh hati menolak, dia masih sangat tenang dan serius. Begitu kakinya menginjak tanah, lumpur kuning indah itu menyapu, membelit tubuhnya. Tidak hanya itu memancarkan kekuatan hisap yang kuat seolah-olah ingin menyeret seluruh tubuhnya ke tanah. Menghadapi situasi seperti ini, dewa emosi menunjukkan pikiran yang konsisten. Dia tidak goyah sedikit pun. Matanya dalam sekejap berubah menjadi warna biru sedingin es. Cahaya biru dingin tirani meledak dari tubuhnya, mengalir turun ke kakinya. Eksistensi kekuatan hisap yang sangat besar itu seperti sebelumnya. Sementara lumpur kuning besar berada di gantungan sekejap. Kelapisan embun es. Apalagi menjadi lebih kokoh. Kekuatan kursif yang ada lebih keras dari bumi, membuat dewa emosi tidak dapat melarikan diri. Dewa emosi mengambil kembali indera dewanya, yang hanya memadatkan jarak kecil di bawah kakinya. Dalam sekejap mata berikutnya, matanya menatap ke arah, dewa kupu-kupu hampir tidak ragu-ragu, melemparkan tombak naga emas di tangannya. Tombak naga emas dikirim dalam sekejap, raungan naga rendah dan dalam bergema. Naga emas kecil tiba-tiba muncul, membalikkan tombak naga emas di atas. Dalam sekejap mata, kekuatan dewanya tersebar. Tombak naga emas mengirimkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyala lalu menghilang, meninggalkan garis kuning indah di tanah. Lumpur kuning indah itu memiliki kekuatan kursif yang kuat, tombak naga emas, yang dilemparkan oleh dewa kupu-kupu. Itu muncul, lalu langsung menghilang. Dalam sekejap berikutnya, bumi berguncang sedikit, lumpur kuning indah berputar ke atas,
membawa dewa kupu-kupu dan dewa emosi ke udara. Dalam jarak 100 meter, cahaya kuning yang indah terpancar dari tanah di dalam hutan lebat. Geraman pelan lainnya juga terdengar. Sosok raksasa bangkit dari lumpur kuning yang indah, yang menyatu dengan cepat. Seorang pria bertubuh besar tingginya sekitar 10 meter, wajahnya tidak bisa dilihat, tubuhnya semua terbuat dari lumpur kuning yang indah, elemen bumi yang luar biasa dipancarkan dari tubuhnya. Apa ini? Dewa emosi berpaling kepada dewa kupu-kupu dan bertanya dengan ragu. Dia sudah lama tidak berada di alam ilahi, apalagi dia selalu bersama keluarganya, biasanya tidak datang ke alam ilahi. Tetapi dewa kupu-kupu adalah putri dewa Raja Laut, pengetahuannya tentang alam ilahi jelas lebih baik daripada miliknya. Dewa kupu-kupu berkata, ini terlihat sangat mirip monster moras. Bagaimana bisa binatang ilahi semacam ini ada? Monster moras ini dikenal sebagai monster yang tangguh, xenogenesis alam ilahi. Itu sudah ada sejak alam ilahi didirikan. Dirinya sendiri sangat tangguh, bisa mengontrol kekuatan elemen bumi. Ia memiliki kekuatan dewa tingkat kedua yang luar biasa. Di alam ilahi, jika berbicara tentang kemampuan mengendalikan bumi, itu hanya ada di balik elemen bumi Tuhan. Kenapa tiba-tiba menyerang kita? Mengaum. Monster moras menggeram pelan. Ia tidak memiliki kepala, memperlihatkan matanya. Mata ini berwarna merah tua. Seberkas energi agresif yang brutal muncul. Apakah ini niat penghancuran? Hati dewa emosi sedikit terguncang. Dalam sekejap, dia dan kupu-kupu telah menemukan apa yang terjadi pada monster moras. Monster moras di alam ilahi ini selalu mengutamakan kesederhanaan. Tahun itu, ia juga tidak bergabung dengan pasukan pemberontakan binatang iblis. Oleh karena itu, bisa hidup dan memiliki keturunan. Monster moras yang lembut memiliki kendali besar atas bumi. Oleh karena itu, monster ini menemukan mereka melalui perubahan energi bumi. Dan alasan mengapa dia ingin menyerang mereka hanya karena dewa kehancuran. Dari energi moras monster, God Sense-nya pasti terpengaruh oleh God of Destruction, oleh karena itu, menjadi lebih brutal. Tangan kanan dewa kupu-kupu menyerang, tubuh raksasa monster moras bergetar sesaat. Seberkas cahaya keemasan dari dadanya menyala, menutupi seluruh tubuh monster moras dengan warna keemasan yang intens. Raungannya yang rendah menjerit, semakin tebal dan semakin tebal, membalasnya. Monster moras sedang berjuang dengan seluruh energinya, bahkan ingin memasukkan tangannya ke dalam tubuh untuk mencabut cahaya keemasan. Namun cahaya keemasan itu masih menyerap God Sense dengan mantap. Cahaya kuning indah di monster moras secara bertahap menjadi redup, tetapi Golden Dragon Lens sebaliknya menjadi lebih tangguh. Tombak naga emas dapat menyerap kekuatan vitalitas, bahkan jiwa ilahi. Tombak naga emas terus menyerap dari bawah, meskipun monster moras itu memiliki dua kultivasi dewa luar biasa tingkat kedua. Bagaimana dia bisa menangani aliansi dewa emosi dan dewa kupu-kupu? Di dahi dewa kupu-kupu, mata vertikal perlahan retak. Cahaya keemasan yang tenang ditembakkan seperti listrik. Jatuh tepat di kepala monster moras. Monster moras menjerit dengan ganas, tubuh besarnya berguncang dengan keras. Mata vertikal di dahi dewa kupu-kupu menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Pilar cahaya kuning di kepala monster moras yang bergetar di sepanjang tubuhnya terus-menerus berubah arah, terkunci rapat sebelum dan sesudah kepalanya dengan erat. Sedikit demi sedikit, gerakan berjuang monster moras menjadi lebih lambat, cahaya merah di matanya menjadi lebih suram juga. Cahaya keemasan di mata dewa emosi menjadi lebih tangguh. Sense God dan kekuatan spiritual ilahi pribadinya yang kuat membantu monster moras melepaskan maksud destruction, lalu langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Menggunakan sense power yang kuat untuk menghalau. Di alam ilahi, jumlah orang yang berani menggunakan metode ini untuk mengusir niat penghancuran dihitung dengan satu tangan. Wutong, tarik tanganmu kembali.
Dewa emosi berpaling kepada Dewa Kupu-Kupu dan berkata. Tangan kanan Tang Wutong memukul. Sekali lagi, Golden Dragon Lance kembali ke tangannya. Dia dengan cepat menangkapnya. Lingkaran emas di Golden Dragon Lance menyatu di tubuh Tang Wutong, perlahan muncul bersatu dengannya. Kelimpahan kekuatan dewa dengan cepat ditransfer ke dalam tubuhnya dan kemudian dialihkan kepadanya melalui perpaduan kekuatan dewa antara dia dan dewa emosi. Energi mereka menjadi jauh lebih kuat. Engah, tubuh monster Moras terkulai ke bawah. Pada saat ini, kekuatan kursifnya yang perkasa menghilang begitu saja. Tubuh 10 meter perlahan berubah menjadi 5 meter. Warna tubuhnya juga semakin suram. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah besar kekuatan dewanya dihisap oleh Dewa Kupu-Kupu. Namun, niat penghancuran dalam indera dewanya juga telah dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Emosi. Apa yang terjadi padaku? Suara monster Moras terdengar sangat kuat, seperti suara bel yang kuat. Dewa Emosi berkata dengan nada rendah, "Salamku untukmu, Senior Mat. Kau telah diarahkan oleh niat penghancuran. Sudahkah kamu bertemu Dewa Kehancuran?" Monster Moras tercengang, jauh di dalam pikirannya. Pada saat ini, matanya benar-benar berubah menjadi warna coklat. Warna kuning indah yang tersembunyi di tubuhnya menjadi lebih jelas. Ya itu, Dewa Penghancur telah datang ke lumpur hutan ini, menyuruh kami untuk mengikuti perintah dari Komite Alam Ilahi. Kami selalu tinggal di sini untuk mempertahankan garis keturunan binatang ilahi kami. Kami hampir tidak bisa bertahan hidup. Ada banyak keturunan binatang ilahi yang memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap alam ilahi. Mereka pasti tidak mematuhinya. Setelah itu, God of Destruction telah merilis Destruction Intent yang sangat besar, menutupi seluruh hutan. Sekali lagi, saya tidak memiliki ingatan apapun seolah-olah semuanya normal. Tetapi tampaknya saya ingin menghancurkan semuanya. Perasaan ini sangat menyebalkan. Petik 2. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu saling memandang, keduanya bisa menemukan tatapan bingung di mata masing-masing. Di hutan yang sangat luas ini, ada banyak keturunan dewa binatang yang tinggal di sini. Meskipun kekuatan mereka tidak seperti sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki satupun hubungan dengan dewa luar biasa tingkat pertama yang tersisa. Jumlah mereka sangat besar. God of Destruction mampu memengaruhi hutan ini untuk Destruction Intent miliknya sendiri. Mudah untuk mengatakan dengan jelas betapa hebatnya Destruction Intent-nya. Dia sepenuhnya bergantung pada kemampuannya untuk menguasai tempat ini. Dewa Emosi mengerutkan alisnya. Jika melalui emosi, dia ingin membuat dampak besar seperti ini, mengamankan kendali. Dan bahkan menjaga dampak ini terus berlanjut, itu mungkin untuk waktu yang singkat, tetapi dalam jangka panjang, dia tidak akan mampu melakukan itu. Mengenai kemampuan Dewa Kehancuran, dia tahu dia telah meremehkannya. Kekuatan sejati Dewa Penghancur ini mungkin lebih tinggi dari ayah mertuanya. Anda tidak perlu terlalu sopan. Kalau sudah begini, kita harus tinggalkan tempat ini dulu. Tapi jangan keluar dari wilayahmu sendiri, tapi hati-hati. Karena semua keturunan Dewa Binatang berada di bawah kendali maksud penghancuran Dewa Penghancur. Rawa ini mungkin juga sangat berbahaya. Terima kasih. Saya mengantuk. Saat ini saya cukup ngantuk. Semoga saat bangun tidur semuanya bisa kembali ke keadaan semula. Monster lumpur merendahkan suaranya. Tubuh raksasanya perlahan menyatu dengan bumi dan menghilang sepenuhnya. Aneh juga, seluruh vegetasi di wilayah monster lumpur sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kerusakan setelah lenyapnya monster lumpur. Dewa Emosi menatap Dewa Kupu-Kupu. Dia bisa dengan jelas melihat kekhawatiran besar di matanya. Jangan terlalu banyak berpikir, tunggu sampai kita bertemu ayah mertuaku, semuanya akan jelas. Ayo pergi. Teknik ilahi stimulasi dirilis sekali lagi, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu lenyap di udara sekali lagi.
Semua dewa binatang di rawa hutan ini terinfeksi oleh niat penghancuran dewa penghancur. Jika mereka tidak memiliki kemampuan asimilasi lingkungan yang tersembunyi, mereka akan menghadapi banyak pertempuran sebelumnya. Saat terbang ke depan, dewa emosi menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan yang ditunjukkan monster lumpur sangat kuat. Emosinya dipengaruhi oleh Destruction Intent yang lebih kuat dari biasanya. Niat penghancuran itu telah menyatu dengan indera dewa mereka, bahkan menjadi makanan mereka. Ini lebih menakutkan. Tidak heran dewa kehancuran memenjarakan ayah mertuanya dan ibu mertuanya di sini. Tapi mereka telah disegel, bagaimana mungkin mereka bisa lari ke tempat ini? Saat mereka semakin dekat ke danau, dewa emosi menjadi lebih berhati-hati. Dia sangat berpengalaman ketika dia berada di benua Douluo sebelumnya. Binatang roh yang tinggal di hutan ini menjadi lebih kuat ketika semakin dekat ke area inti. Tempat ini juga tidak terkecuali. Penilaiannya benar. Saat mereka berada sekitar 10 km jauhnya dari kawasan inti hutan, tiba-tiba, dewa emosi merasakan sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya. Ini bukanlah gejala keracunan. Tapi ini adalah perasaan tersambar petir. Di hutan lebat, kabut diam-diam berubah menjadi warna biru muda. Dalam God Sense God of Emotion, kabut biru muda ini mulai memunculkan warna biru elektrik yang berkilauan. Ekspresi dewa kupu-kupu menjadi lebih serius. Kekuatan roh di tubuhnya dan tubuh dewa emosi bertukar dengan cepat. Dewa emosi menutup matanya, mata takdir di dahinya terbuka. Hanya dalam kondisi ini, indera dewanya bisa mencapai level tertingginya. Keluar, dewa emosi berteriak dengan nada rendah. Sense dewanya menebal ke arah masa lalu. Tepat pada saat ini, kabut biru muda yang tidak terduga ditransfer ke Seng, semua lingkungan, dalam sekejap. Samar-samar berubah menjadi dunia guntur dan kilat, atau bisa juga disebut sebagai hutan petir dan petir. Rawa di hutan lenyap sama sekali. Semua berubah menjadi guntur dan kilat satu persatu. Pilar guntur dan kilat yang menakutkan melonjak dan menyerang langsung ke arah dewa kupu-kupu dan dewa emosi. Guntur dan kilat setebal gunung demi gunung. Kekuatan penindas yang sangat besar dan kekuatan ledakan pecah pada saat yang bersamaan. Guntur dan kilat yang sangat kuat. Dewa emosi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat guntur dan kilat yang mengintimidasi seperti ini. Jadi, bagaimana jadinya? Pikiran God Sense yang tangguh dalam sekejap keluar dari tubuhnya. Lingkaran 7 lingkaran di belakang kepalanya terbang, energi dewa tingkat pertama yang luar biasa tiba-tiba terpancar. Tanpa mencolok. Dia menggunakan kekuatan dewa yang perkasa untuk menutupi dirinya dan dewa kupu-kupu di dalamnya. Kekuatan Tuhan memikul dengan kuat sangat menyerang dari guntur dan kilat yang mengintimidasi itu. Kekuatan dewa dengan cepat dikonsumsi. Tetapi tidak ada satu kilat pun yang bisa menembus sangkar cahaya yang diciptakan oleh kekuatan dewa. Dewa emosi menyipitkan matanya. Kilatan pikiran yang mengintimidasi keluar dari sudut matanya yang dalam. Dia mengangkat lengan kanannya. Dalam sekejap, pedang biru tua melesat ke langit. Secara tak terduga menembus guntur dan kilat di luar. Guntur dan kilat ini berbondong-bondong, ingin menjangkau tubuh dewa emosi melalui pedang biru tua. Tetapi pedang ini tampaknya benar-benar menelan semuanya. Di belakang dewa emosi, sosok cahaya putih muncul dan dengan cepat memadat. Memancarkan gelombang kekuatan dewa yang sangat hebat dari tubuhnya. Matanya jernih namun dingin, penampilannya yang luar biasa tampak mulia. Tingkat kecantikannya hampir setara dengan milik dewa kupu-kupu. Pedang biru tua bersinar lalu menghilang. Setiap tempat yang disapu memiliki guntur dan kilat tertinggal. Untuk sementara tidak ada cara untuk terus menyerang sangkar cahaya kekuatan dewa, yang dibuat oleh dewa emosi. Dang, suara senandung renyah keluar dari dalam. Jangkauan petir dan guntur dalam sekejap telah mengurangi beberapa bagian.
Tak jauh dari itu, sosok raksasa bangkit. Makhluk dengan tinggi lebih dari 20 meter, tubuhnya disajikan dengan warna biru tua. Di belakangnya ada banyak makhluk hidup seperti tanduk yang keluar. Di dahinya, ada 3 tanduk besar. Masing-masing berukuran panjang lebih dari 1 meter, dikelilingi lampu listrik. Namun, di tempat sebuah tanduk ditebas, tanduk lain segera tumbuh. Kabut embun menutupi seluruh area. Tahun itu ketika Dewa Emosi berpartisipasi dalam pertempuran yang berbeda di seluruh benua Douluo, dia menggunakan 2 kemampuan utama yaitu kekuatan mental dan es. Es tertinggi. Di alam ilahi, tidak ada posisi dewa untuk dewa es, hanya posisi dewa air yang asalnya dari air yang dianggap sama dengan es. Jika ada dewa es, dewa emosi pasti yang menempati posisi itu tanpa keraguan. Gerakan pedang sebelumnya dari Ultimate Ice disebut Snow Emperor Triple Cut. Yang muncul kembali di belakang dewa emosi pada saat ini adalah salah satu mitranya ketika dia berada di benua Douluo. Yang telah berlatih tingkat 700.000 tahun dari binatang roh yang tangguh, wanita salju surgawi es. Binatang roh dipengaruhi oleh aturan alam ilahi. Tidak bisa berkultivasi menjadi Tuhan untuk bergabung dengan alam ilahi. Namun, wanita salju surgawi es dan beberapa binatang roh lainnya, untuk beberapa alasan, menyatu sebagai satu dengan dewa emosi, menjadi bagian dari kekuatannya. Dalam situasi seperti ini, mereka akhirnya lolos dari batas dunia fana untuk memasuki alam ilahi dan memiliki posisi di alam ilahi. Mereka sekarang adalah individu yang mandiri. Bahkan setelah meninggalkan dewa emosi, mereka juga bisa ada di alam ilahi. Tentu saja, asal-usul mereka tidak boleh ditemukan oleh komite alam ilahi. Posisi mereka saat ini setara dengan God Beats. Namun, jika mereka ditemukan, tidak akan terjadi apa-apa selama dewa emosi dapat membuktikan kontrol kekuatan mereka. Komite alam ilahi dengan enggan menyetujui juga. Tentu saja, orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan komite alam ilahi tidak lain adalah dewa laut. Dewa emosi telah menampilkan es yang tak tertandingi, yang merupakan salah satu dari 3 besar yang telah ditinggalkan wanita salju surgawi es untuk belajar sebelumnya. Wanita salju surgawi es memiliki nama lain yang enak didengar, yang disebut Kaisar Salju. Ketika mereka berada di benua Douluo, dia adalah roh dari dewa emosi. Setelah bergabung dengan alam ilahi, dia telah menjadi mitra dewa emosi. Naga petir. Dewa kupu-kupu secara mengejutkan melihat makhluk besar itu, hampir meledak. Naga petir, dewa emosi telah mendengar tentang makhluk ini, mereka adalah bayi guntur dan kilat, apalagi. Mereka memiliki garis keturunan suku naga. Ketika alam naga memimpin banyak dewa binatang dalam pemberontakan, naga petir telah menghadirkan beberapa karakter perkasa yang telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada alam ilahi. Setelah itu, naga petir dibunuh oleh dewa bumi menggunakan kekuatan bumi. Jenis dewa binatang asli ini hanya ada pada saat itu. Setelah perang dengan alam ilahi, entah bagaimana itu punah. Bagaimana naga petir bisa muncul di sini? Perasaan tidak enak melonjak dari tempat terdalam di hati dewa emosi. Ternyata aksi dewa penghancur kali ini tidak sederhana. Naga petir di depan mata mereka saat ini tidak terlalu besar. Tidak banyak perbedaan antara naga petir ini dan dewa tingkat pertama. Naga guntur meraung, di belakang punggungnya, tanduk tunggal satu persatu mulai memadatkan bola guntur besar, yang memiliki warna ungu gelap. Cahaya listrik di dalamnya adalah awan yang melayang, berfluktuasi secara intens, mengintimidasi gelombang kekuatan dewa. Dalam sekejap mata, itu melayang. Bahkan di daerah ini, langit telah berubah menjadi awan guntur. Ekspresi dewa emosi berubah. Sebagai dewa tingkat pertama, dia pasti tidak takut dengan naga petir ini. Tapi, jarak antara area inti dan di sini sangat dekat. Jika dia dan dewa kupu-kupu ditemukan, itu akan sangat merepotkan.
Bahkan menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia juga bisa mengetahui bahwa orang yang memperhatikan ayah mertuanya dan ibu mertuanya harus setidaknya di tingkat pertama. Mereka harus memenangkan pertarungan dengan cepat. Dewa emosi menembakkan cahaya kuat dari matanya. Dia dan Kaisar Salju di belakangnya memiliki pikiran yang sama, sosoknya berkibar. Berkedip seketika. Dalam sekejap mata, Kaisar Salju muncul di depan naga guntur. Sosok Aquamarine tiba-tiba terpisah darinya, dua wanita berpegangan tangan, berbalik. Es Aquamarine dan es biru menyatu, langsung menembakkan pilar besar cahaya. Suhu di sekitar berkurang drastis, lumpur spons pada saat yang sama membeku. Semua flora dalam jarak ribuan meter tertutup sepenuhnya oleh lapisan kabut es. Suhu yang sangat rendah. Haut setiap penundaan mencapai yang ekstrim. Halo di belakang dewa emosi pada saat ini telah berubah menjadi putih sepenuhnya, nol mutlak. Kemampuan ice miliknya termasuk dalam jangkauan yang paling tangguh ini. Naga petir bisa merasakan masalah yang akan datang, menembakkan bola petir dengan cepat. Berusaha melawan dewa emosi untuk melepaskan serangan dari kolaborasi dua wanita itu. Namun, ketika bola-bola guntur itu bertabrakan dengan pilar cahaya cian yang besar itu, guntur dan kilat yang mengintimidasi ini langsung membeku, ruang itu tampak seolah-olah membeku juga. Di alam ilahi, kemampuan untuk memecah ruang tidak ada. Kecuali seseorang ingin meninggalkan alam ilahi, seseorang harus mengumpulkan sejumlah besar kekuatan dewa untuk melakukan kemampuan ini. Tetapi hanya dewa tingkat pertama yang dapat melakukan perintah ini untuk membekukan ruang dan waktu.